Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Gue gak bosan. Gue gak bosan. Maksud gue bosan tuh ngomong ini nih. Makasih ya semuanya untuk support channel ini ya. Likes-nya, share-nya, komen-nya ya. Dan kalau mau donasi juga boleh nge-support channel ini. Linknya ada di bawah di box description gua. Dan kalau kalian juga nggak tahu birth chart kalian juga ada di situ di link bawah situ. Dan untuk kalian ketahui yang baru-baru join, gua bikin playlist supaya memudahkan untuk kalian mencari apa yang kalian cari menurut versi gue. Karena dan playlist itu gue bedakan berdasarkan bahasa ya, tema video itu sendiri dan juga waktu. Oke. Jadi gue memang gue undang kalian untuk ngabrak-ngabrik playlist gue. Bermain-mainlah di sana. Oke. Langsung aja. Ini oracle card semua ada di sini seperti biasa. Dari Universe Tarot bilang, the universe works fast when I'm having fun. Jadi semesta akan bekerja lebih cepat di saat kita lagi happy, lagi senang, lagi enjoy gitu kan, lagi senang. Saat kita emang lagi senang-senang. Dan di bawah under the deck ya, energy of all-nya, I choose love no matter what. Gue pilih cinta apapun itu. Oke. Lalu dari mystical wisdom ya, pelajaran apa yang harus kita pelajari hari ini? Kita dapat Archangel Raphael, provider of healing for mind, body, and spirit. Penyedia, kita dapat bimbingan dari Archangel Raphael, malaikat Raphael, penyedia penyembuhan untuk pikiran, badan, dan roh kita. Dari Goddess Guidance kita dapat Saraswati, the arts, express yourself through creative activities. Jadi ekspresikan dirimu melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif. Nyanyi, nulis, melukis, whatever. Kita juga dapat Erin, peace, damai. There is no need to worry, as everything is working out beautifully. Nggak ada yang harus dikhawatirkan karena segalanya akan bekerja dengan keren. Gambar itu ya, mungkin ada yang berhubungan dengan seorang ibu dan anaknya ya, family lah ya. Gak usah khawatir katanya. Sampailah kita ke yang sulit, yaitu dari mystical shaman dan literary witch oracle card. Kadang buat gue menantang membaca energi hari ini itu, buat gue kayak baca puzzle. Dari segala simbol yang ada, bagaimana merangkaikannya menjadi sesuatu yang kurang lebih berguna ya. Dan bagaimana kita berpersepsi yang paling jelas melalui simbol-simbol itu sendiri. Right. Kita dapat 2 dari mystical shaman ya. Kita dapat Pachamama, the goddess of earth, Gaia ya, penyedia segala kreatur di planet bumi ini, Mother of Earth, the goddess of earth, tapi kita dapat kebalik. Sama
smoky mirror. Ini pun kebalik ya. The smoky mirror. Ada gambar si Buddha. Buddha kan tuh. Dengan hello-nya ya kan. Hello-nya tuh ini. Ini hello. Ya lingkaran. Dan ini pun juga kalau dapat kebalik. Jadi si Pakamama ini ya, dia bilang kalau kalian masih percaya, balik ya. Dia bilang kalau kalian masih percaya kalau kita ditendang dari dari Taman Eden, itu salah, Bu. Itu salah. Kalian bahkan diundang untuk masuk dan menjadi penjaganya, katanya. Jadi yang paling diutamakan adalah nikmati. Jadi kan Pakamama itu lebih tentang ke unconditional love dan segala anugerah yang diberikan kepada segala kreatur, segala makhluk, segala bumi dan isinya ya. Itu yang tidak berhenti, tidak ada batasnya, dia selalu berputar siklusnya dari yang kecil jadi tua, jadi kecil lagi, jadi tua, lahir kembali, mati, lahir kembali, gitu. Alam ya, yang selalu tiada batasnya dan kita diingatkan kalau jiwa kita itu tidak punya timeless ya. Tidak punya waktu, tidak punya ruang dan batas, sehingga sebenarnya jiwa kita itu mampu merasakan segala yang memang ada secara materi yang bisa kita sentuh, pegang dan nikmati gitu. Nah, dengan Pakamama kebalik ini kita diminta untuk menikmati, cukup menikmati, jalan kaki, nikmatin alam itu, gunakan sebaik-baiknya dan hargailah segala yang ada, karena dengan hanya mampu menikmatinya kita pun akan mampu menjaganya. Karena kan tadi bilangnya dia bahkan salah kalau kita tuh ditendang dari Eden. Enggak. Kita bahkan diundang untuk balik lagi untuk masuk ke Eden itu, dan bahkan jadi penjaga dan pelindungnya. Artinya cuman ini masalah persepsi kita dalam berkepercayaan. Kita menggunakan alam itu, kita sudah punya jarak antara alam dengan kita dengan alam itu sudah berjarak, sehingga kita tidak bisa menikmatinya secara langsung alam itu sendiri, sehingga kita tidak bisa menghargai dan menjaganya. Itu maksudnya sikap Pakamama ini kebalik. Nah, smoky mirror, the smoky mirror. Kenapa smoky? Kenapa mirror? Smoky artinya kan kita berkabut ya, buram, cermin yang buram. Kita diminta dengan kebalik gini ya, kita diminta untuk melakukan perjalanan ke alam bawah sadar kita lagi, melihat lagi shadow, bayangan-bayangan diri kita sendiri ya di masa lalu, dan karena smoky, kenapa buram, kenapa ada ketidakjelasan, kenapa segala sesuatu yang kita kenyataan yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Sebenarnya itu adalah proyeksi gitu, mirror, proyeksi dari segala sesuatu yang memang bayangan dari masa lalu kita yang tidak kita terima, yang selalu kita pungkiri, kita selalu singkirkan.
karena itu adalah proyeksi dari ketakutan-ketakutan kita sendiri ya. Jadi istilahnya denial, self denial gitu. Tidak bisa melihat segala sesuatunya memang begitu adanya. Jadi apapun yang kita ciptakan, jadi kita memang diminta, kita ditahan untuk bisa memperhitungkan dengan kondisi kita saat ini. Kalau memang itu segala sesuatu itu nggak, kenapa sih gini, kenapa sih gitu, nggak ada penjelasan akan sebabnya gitu, sebabnya kenapa situasi kita saat ini tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu sebenarnya karena ketakutan kita sendiri dan ekspektasi kita sendiri yang di masa lalu itu kita pungkiri, dan itu menjadi realitas sekarang. Dan kemanapun, sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bersembunyi dari diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa lari dari diri kita sendiri, hati kita sendiri, ya kan? Hanya bisa dihadapi. Selama kita masih belum bisa menghadapi itu, kita memang akan terus mengalaminya gitu. Jadi kalau kata orang, same shirt different days, same shit different faces. Baju yang sama di hari yang berbeda, ya kan? Kekecewaan yang sama dengan muka yang berbeda, atau dengan situasi yang berbeda. Kita hanya mengulangi sebuah pelajaran di keadaan dan masa yang berbeda. Karena kita belum bisa menerima diri kita sendiri, bagian dari diri kita sendiri. Ketakutan, ekspektasi, karena kita marah, kita kecewa, itu sebenarnya karena kecewaan kita sendiri, karena ekspektasi kita sendiri. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah? Coba dilihat lagi, kenapa ekspektasi gue apa ya? Apa sih yang gue takutin? Gitu. Jadi yang buat kita marah itu sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah ekspektasi kita sendiri, ya kan? Apa sih yang kita harapkan? Gitu. Jadi sebenarnya tidak, kalau kata si Erin ini kan, tidak perlu khawatir, semuanya akan berfungsi dengan baik. Kalau memang kitanya juga, potensi kita sendiri pun kita juga bisa hargai itu gitu loh. Potensi diri kita sendiri bisa kita hargai. Maka mau. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, dan itu akan terproyeksikan keluar. Dari literary witches oracle card, nyambung ya, dapatnya Anna Akhmatova, dia orang Rusia, penulis Rusia, dan di sini disebutkan endurance, daya tahan. Nggak jauh kan dari ini, smoky mirror. Kita memang kalau smoky mirror kan bilang, kita memang ditahan untuk berada di situasi yang sekarang, agar kita juga bisa memperhitungkan apapun yang kita ciptakan di kenyataan kita sendiri. Daya tahan. Peacock. Ya, di sini peacock kan selalu tentang keindahan ya, beauty, percaya diri, dan potensial yang tinggi. Peacock. Kita selalu minta menaikkan standar kita dan melihat potensial kita melewati dari apapun nilai yang dipasang oleh society.
Ini yang gue lihat dari sini. Jadi bagaimana kita melihat standar diri kita sendiri, nilai dari diri kita sendiri. Apakah kita kompromi dengan nilai-nilai yang diberikan kepada kita, atau kita mampu lebih dari itu? Daya tahan kalian di sini, bagaimana kalian smoky mirror, melihat potensial diri kalian sendiri, karena suatu ketidakjelasan, keburaman akan segala apapun visi ya, kita itu berdasarkan juga dengan kepercayaan kita sendiri dalam melihat diri kita sendiri. Kalau kemarin kita ngomong luminous warrior, bagaimana kita melihat, membesarkan positive side dari diri kita sendiri kan. Nah di sini daya tahan kita itu semua tergantung dari endurance ya, segala kesusahan, perjuangan kita, ketegaran kita, semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mau bertindak apapun kondisi dan situasi kita saat ini, itu hanya masalah persepsi. Dan yang kedua dapatnya apa? Persepsi. Dapatnya apa? Ghost, kebalik. Cihuy kan? Cihuy. Keren ya? Keren. Buat gue sih keren. Bisa gini dapetnya gitu kan. Persepsi. Lihat sekarang ya. Coba kita diperhatiin baik-baik mata itu. Oke, dah. Coba deh sekarang merem. Masih bisa ngelihat mata itu nggak? Walaupun mata kita tertutup. Bisa kan? Ngebayanginnya bisa kan? Simbol dari mata ini ya adalah fokus, intelligence, visi, observasi ya. Kalau di spiritual itu mata ketiga. Oke. Dia portal antara spiritual dan yang tampak, yang terlihat. Dan kalau mata kita latih, semua orang bisa kok. Dan kalau mata kita latih, kita mampu bisa bahkan melihat segala sesuatu yang memang tidak tampak. Dan observasi yang paling tepatnya untuk kesadaran dalam melihat, bahkan nggak hanya melihat realitas, bahkan kita pun dengan, kalau berdasarkan quantum mekanik ya, science quantum mekanik, dengan adanya yang observe, ada pengamat, ada yang mengamati, kita sudah campur tangan dalam meng-create sebuah kenyataan. Kalau mau coba cari ya, itu udah video udah lama juga, kalian bisa cari ya, quantum mekanik itu ada videonya ya, kartun pula ya, bukan kartun, animasi sih. Si profesor yang jelasin tentang slits 2 dengan atom. Di saat ada kamera, dia teratur gitu. Dicoba eksperimen segala macam. Kalau 3 gimana, kalau 2 gimana, kalau 4 gimana, kalau semuanya teratur. Begitu nggak ada yang observasi, berantakan. Nggak ada itu yang namanya linear, nggak ada. Padahal cuma kamera, bukan mata. Jadi di saat kita menciptakan sebuah realitas ya, dan itu pun berdasarkan persepsi kita, bagaimana kita melihat segala sesuatu, bagaimana kita kan ini tadi sebenarnya denial kebalik ya. Di saat kita tidak mampu melihat suatu kenyataan berdasarkan
as it is gitu, bagaimana apa adanya, tanpa harus pakai penilaian, tanpa harus pakai opini ya. Orang ini berkata demikian, A, terima aja A. Kita nggak usah berandai-andai tentang, nggak usah kita mirror lagi gitu, kita melihat lagi, oh kalau menurut gue ini B, kalau menurut gue ini C, kalau menurut gue ini, nggak perlu. Bisa nggak kita terima A sebagai A, tanpa campur tangan, tanpa keterlibatan kita gitu, menerima sebuah A. Bisa nggak? Itu yang membuat segalanya smoky, buram. Kalau di The Eye of Horus, Egyptian Mesir, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu, itu mata artinya beda. Sebelah kiri itu lunar ya, bulan, kalau sebelah kanan itu matahari, dan sebelah kiri itu juga south ya, selatan, dan sini north, yang kanan north. Sekarang lihat lagi, ini kiri apa kanan? Tergantung dari mana ngeliatnya kan. Hah? Yang lihat gue apa lo? Gitu. Melihat yang tidak kelihatan, ghost. Seperti di saat gue tadi bilang, kita tutup mata, bisa nggak ngebayangin tadi pagi? Bisa nggak kita ngebayangin 20 tahun yang lalu? Bisa nggak kita ngebayangin 5 tahun ke depan kita seperti apa? Visi yang arahnya ke arts. Visi akan diri kita sendiri, bagaimana kita ingin melihat diri kita sendiri di 5 tahun mendatang. Berdasarkan apa? Yang jelas, kalau si Pakamama bilang kita punya jiwa timeless ya. Artinya balik lagi, time adalah batas waktu dan ruang ya, yang mana digunakan oleh manusia untuk menyamakan persepsi, supaya di saat kita berbicara kita tahu referensinya apa. Segala macam informasi hanyalah referensi. Oke. Tapi yang bernilai itu memang pengalaman. Apa yang kita lihat, apa yang kita bayangkan di masa lalu, saat ini adalah kita sedang meng-create masa lalu balik lagi ke sekarang. Di saat kita melihat masa depan, membayangkan masa depan, kita mengantisipasi masa depan menjadi sekarang. Karena apa yang akan kita berbuat sekarang adalah kita merajut tentang esok. Sekarang, bagaimana kita menjadi penuh kesadaran dalam berpersepsi dan meng-create sebuah visi atau sebuah kenyataan. Itu pertanyaannya cuy, ya kan? Dan the universe work fast when we are having fun. Dan itu menyenangkan loh. Bermain gitu, bermain dengan persepsi gitu ya. Dan saat ini juga kita bisa memperbaiki masa lalu, kita bisa memperbaiki untuk yang pada akhirnya juga masa depan. Karena apa?
Yang kita perbaiki adalah persepsi. Bagaimana kita melihat. Kalau contohnya gini, Edison gitu kan, Edison sebagai penemu bolam gitu, sebagai penemu listrik gitu kan, yang sebenarnya pas ternyata dipelajari baru akhir-akhir ini kan ternyata yang nemuin bukan Edison, ternyata Tesla gitu. Cuman yang diakui siapa? Si Edison, berdasarkan marketing saat itu gitu kan, kemampuan duitnya lebih gede, Bo. Jadi yang diakui siapa? Si Edison, bukan si Tesla gitu kan. Tesla cuma bekerja dengan Edison gitu kan. Nah, begitu kita tahu sekarang gitu, apa yang berubah? Kita merubah masa lalu di saat uh, kita mencoba untuk lebih mengerti tentang masa lalu kita. Ya, kita merubah akan datang, dan bagaimana kita merubahnya ya saat ini juga gitu. Begitu pentingnya persepsi dan kepercayaan kita, karena memang itulah diminta sama si smoky mirror, untuk melihat segalanya apa adanya, bukan karena kita harus karena itu adalah proyeksi dari kita sendiri, bukan pengalaman kita yang kita bagaimana menerima sesuatu itu apa adanya gitu loh, maksud gue. Harus ruwet banget, ini lebih nantang kayaknya. Gitu, karena jadi yang tidak ada ini ya kan, si ghost ini adalah diri kita yang tidak terlihat, potensi-potensi kita yang tidak terlihat. Kenapa? Karena kita tidak mampu melihat potensi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai, dan kita akan selalu diuji untuk mampu melihat keberadaan dari diri kita sendiri. Oke, udah cukup segitu aja sama Pak Tarot. Kita lihat Tarot Strength. Energi hari ini yang masuk dan challenge dan ininya yang terbaik untuk kita lakukan. Nikmatilah segala hal yang memang ada di sekitar kita untuk bisa menghargainya dengan penuh, juga melindunginya dan menjaga. Wow. Energi hari ini Seven of Wands. Challenge the Tower. Yang terbaik dilakukan untuk hari ini contemplating. Tiba-tiba keingat ya, tadi gue sempet nulis status di Facebook gue ya, cuman sekedar share aja nih ya, share aja. Di saat yang namanya menerima, belajar menerima itu jauh lebih sulit dibanding memberi. Menerima kenyataan terlebih. Balik lagi, menerima kenyataan bukan berarti harus kompromi, tapi menghargai itu suatu keharusan. Karena itu adalah toleransi terhadap realitas yang berbeda. Tidak perlu memaksakan kenyataan kita terhadap orang lain. Dan di saat menerima,
Tidak ada kata semestinya atau seharusnya. Tidak ada lagi. Di saat kita sudah bisa menerima, langkah selanjutnya adalah tindakan apa untuk mencapai solusi. Kalau memang itu ada yang harus dikonfrontasi. Kalau memang ada masalah, nggak harus berkompromi kan menerima itu. Tapi kita harus mampu menghargai realitas yang berbeda. Dan gak harus sama kita punya realitas kan. Apa yang ada di otak gue gak perlu, balik lagi, gue gak perlu buka mata gue untuk mengetahui realitas gue. Apa yang gue rasa. Ini juga tentang intuisi ya. Anyway, subconscious mind, alam bawah sadar kita adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu energinya Capricorn, yang mana sekarang ada di kreativitas, romance, dan ekspresikan diri. Juga tentang children ya, tentang anak-anak, dan juga ingin memulai sesuatu, ide-ide. Di bawahnya ada Ten of Wands. Ingin memulai sesuatu yang baru, yang lebih memang grounded gitu. Energi yang masuk adalah Seven of Wands. Kita berusaha energinya adalah kekeh. Kita berusaha memperjuangkan apapun yang kita, nilai-nilai yang kita pegang, prinsip-prinsip kita. Yang sebenarnya kuda-kuda ini nggak perlu buat gue kuda-kuda ini nggak perlu. Kenapa? Kita bisa menerima tanpa harus berperang, menerima sebuah kenyataan yang berbeda, nggak perlu berantem, Bo. Kalau katanya si Plato kan mind ya. Kalau memang kita bisa menghibur suatu realitas yang berbeda, menerima dan menghibur diri kita, mind kita, untuk menerima sebuah realitas yang berbeda tanpa harus menelannya gitu ya. It's a brilliant mind gitu. Jadi buat apa buang energi? Ini nih energi kita wasted dengan melawan selalu. Kita tidak bermain dengan flow. Dengan melawan, kita tidak bermain dengan flow. Tapi kalau kita lebih open ya, kita bisa melihat dari segi perspektif yang berbeda ya. Menerima segala masukan tanpa harus menelannya. Observasi, karena pasti ada manfaatnya. Manfaat atau tidak suatu kenyataan itu semua tergantung, balik lagi pada persepsi kita sendiri. Kalau kemarin gue sempat bilang, kalau sesuatu hal itu, kalau kita tidak bisa melihat kegunaan sebuah realitas, yang punya masalah siapa? Kita sendiri dalam melihat sebuah kenyataan. Karena segala sesuatunya punya manfaat, ada kegunaannya, dan kita bisa belajar dari siapapun juga dalam segala hal apapun juga. Bahkan dari, kalau si Leonardo da Vinci belajar dari alam. Ada burung terbang
Gimana caranya bikin pesawat terbang ya? Gitu. Challenge-nya adalah Tower Scorpio, komunikasi yang memang sudah hancur. Bagaimana membangun komunikasi, persepsi, dan cara berpikir. Juga tentang nilai-nilai yang selama ini kita pegang. Memang sudah seharusnya kita berpikir dengan cara yang berbeda. Dan apa yang harus dilakukan? Meditasi, contemplating, merenung. Oke guys, sudah deh. Segitu aja udah kelamaan juga kan.